Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang bab konsep wilayah dan tata ruang. Subbab yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari wilayah. Definisi dari wilayah terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah Bintarto dan Surastopo. Menurut Bintarto dan Surastopo, wilayah adalah permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Kita dapat menggarisbawahi bahwa wilayah harus bisa dibedakan dengan wilayah di sekitarnya, sehingga dia disebut sebagai wilayah. Definisi yang kedua adalah menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kita lanjut ke klasifikasi wilayah. Klasifikasi wilayah terbagi menjadi wilayah menurut tipe, wilayah menurut hierarki, dan wilayah menurut kriteria. Ketika kita bicara klasifikasi wilayah menurut tipe, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah wilayah formal. Wilayah formal atau disebut sebagai homogeneous region atau uniform region. Contoh dari wilayah formal ialah wilayah pertanian, bisa juga wilayah perkebunan, atau wilayah perikanan. Sedangkan wilayah fungsional atau heterogeneous region atau juga dapat disebut sebagai nodal region atau organic region. Contoh dari wilayah fungsional adalah wilayah industri atau kawasan industri dan kota. Dua wilayah tersebut merupakan contoh dari wilayah fungsional. Karakteristik wilayah fungsional yang dapat membedakan wilayah fungsional dengan wilayah formal. Yang pertama, adanya arus barang atau perpindahan barang yang disebut sebagai distribusi, arus perpindahan gagasan, dan manusia, di mana arus perpindahan manusia dapat berbentuk urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Yang kedua, wilayah fungsional memiliki pusat kegiatan yang berhubungan dengan wilayah sekitarnya. Contoh yang ketiga, wilayah fungsional menjadi pusat pertemuan dari adanya perpindahan barang, gagasan, dan manusia secara terorganisir. Karakteristik yang terakhir, adanya jaringan jalan-jalan tempat berlangsungnya tukar-menukar. Keempat karakteristik ini merupakan karakteristik yang membedakan dengan wilayah formal. Klasifikasi berdasarkan hierarki atau urutan atau tingkatan. Contoh dari klasifikasi wilayah menurut hierarki adalah wilayah pemerintahan, di mana dimulai dari presiden turun ke gubernur, gubernur turun ke bupati, wali kota turun ke camat, camat turun ke lurah, lurah turun ke RW, RW turun ke RT. Itu secara berhierarki atau secara tingkatan. Atau bisa juga dicontohkan dengan negara membawahi gubernur, membawahi provinsi, provinsi membawahi kota madya, kota madya membawahi kecamatan, kecamatan membawahi kelurahan, kelurahan membawahi RW, RW membawahi RT. Contoh yang kedua adalah wilayah perencanaan. Kita tahu bahwa perencanaan dapat dari yang makro menuju yang mikro, atau bisa juga kumpulan dari yang mikro sehingga menjadi yang makro. Sedangkan wilayah
contoh wilayah hierarki yang ketiga adalah wilayah pelayanan kesehatan. Kita tahu di Indonesia berjenjang, dimulai dari puskesmas, naik ke rumah sakit umum daerah, hingga ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, yang dimana RSCM menjadi rumah sakit rujukan tingkat nasional. Jadi, seseorang yang sakit tidak bisa ditangani di puskesmas akan mendapatkan rujukan ke RSUD. Dari RSUD dirujuk ke RSCM. Ini adalah contoh wilayah hierarki. Kemudian, contoh klasifikasi selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan kriteria. Berdasarkan kriteria, klasifikasi terbagi menjadi 3. Ada klasifikasi berdasarkan kriteria yang pertama yaitu single topic region, combine. Yang kedua adalah combine topic region. Yang ketiga adalah multiple topic region. Ketika kita bicara single topic region, ialah sebuah wilayah yang eksistensinya didasarkan pada satu kriteria saja. Contoh dari single topic region ialah wilayah curah hujan, atau bisa juga wilayah suhu, atau bisa juga wilayah menurut kelembaban udaranya, bisa juga wilayah menurut temperatur udaranya. Sedangkan combined topic region ialah wilayah yang eksistensinya didasarkan pada gabungan. Jadi poinnya ada di kata gabungan. Dan tetapi gabungannya adalah pada topik yang sama. Kita contohkan adalah wilayah iklim. Ketika kita bicara wilayah iklim itu adalah wilayah yang tergabung atau unsur-unsurnya merupakan terdiri dari suhu, curah hujan, kelembaban. Jadi wilayah iklim merupakan gabungan dari suhu, curah hujan, kelembaban udara, dan temperatur. Bisa juga contoh dari wilayah selain iklim yang merupakan contoh wilayah gabungan adalah wilayah tanah. Tanah terdiri atas pH, struktur, dan tekstur. Sedangkan untuk multiple topic region, contohnya adalah wilayah pertanian. Kita tahu bahwa wilayah pertanian merupakan gabungan dari unsur-unsur yang berbeda atau kriteria yang berbeda. Ya, ketika kita bicara pertanian, di situ ada suhunya, ada curah hujannya, ada tanahnya, ada airnya. Maka wilayah pertanian tergolong ke dalam multiple topic region. Wilayah vernakular atau wilayah perseptual. Yang dimaksud dengan wilayah vernakular adalah wilayah yang memiliki identitas unik karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Kita bisa memberi contoh wilayah vernakuler seperti kota Bogor yang identik dengan sebutan kota hujan. Menurut banyak orang, Bogor identik dengan hujan, sehingga kota Bogor memiliki wilayah vernakuler ialah kota hujan. Kota Palembang. Wilayah vernakuler dari kota Palembang adalah kota empek-empek. Kenapa? Karena wilayah Palembang terkenal dengan makanan khasnya berupa empek-empek. Kota Yogyakarta yang identik dengan sebutan atau vernakulernya adalah kota pelajar. Kurang lebihnya, baik untuk materi hari ini kita tutup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.